Al-Qaim bi Amrillah, yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Ahmad Al-Qadir, adalah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah yang lahir di Baghdad pada tahun 391 Hijriah, atau sekitar 1001 Masehi. Ia adalah putra dari Khalifah Al-Qadir Billah, sementara nama ibunya tidak banyak disebutkan secara rinci dalam sumber-sumber sejarah. Sebagai anak dari seorang khalifah, Al-Qaim tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan pendidikan politik dan agama. Ia memiliki beberapa saudara, meskipun tidak banyak catatan rinci mengenai nama-nama mereka, karena perhatian sejarah lebih tertuju pada dirinya sebagai penerus kekhalifahan. Pada tahun 422 Hijriah, atau 1031 Masehi, setelah wafatnya ayahandanya, Al-Qaim naik takhta dan memimpin Abbasiyah dalam masa-masa yang cukup berat, terutama dengan melemahnya kekuasaan khalifah secara politik dan dominasi dinasti Buwayhi di Baghdad. Meski demikian, ia tetap menjadi simbol pemersatu umat Islam di bidang keagamaan. Al-Qaim bi Amrillah wafat di Baghdad pada tahun 467 Hijriah, atau 1075 Masehi, setelah memerintah selama lebih dari 4 dekade, dan posisinya kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Muqtadi. Kehidupannya mencerminkan upaya mempertahankan marwah kekhalifahan Abbasiyah di tengah tantangan politik yang berat pada masanya. Pada masa pemerintahan Al-Qaim bi Amrillah, kekhalifahan Abbasiyah berada dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Ia naik takhta pada tahun 422 Hijriah, atau 1031 Masehi, menggantikan ayahnya, Al-Qadir Billah, dalam kondisi Baghdad dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi. Para Amir Buwayhi mengendalikan pemerintahan sipil dan militer, sementara khalifah hanya berfungsi sebagai simbol legitimasi keagamaan. Pada awal masa pemerintahannya, Al-Qaim harus tunduk pada pengaruh Buwayhi, khususnya terhadap Amir Baha al-Daulah dan penerusnya. Namun, posisi Al-Qaim perlahan berubah seiring melemahnya kekuasaan Buwayhi dan bangkitnya kekuatan baru, yaitu dinasti Seljuk. Munculnya Seljuk, bangsa Turki yang memeluk Islam Sunni, membawa angin segar bagi Abbasiyah, karena mereka berkomitmen menghidupkan kembali supremasi Sunni dan melindungi kekhalifahan Abbasiyah. Situasi semakin membaik bagi Al-Qaim ketika Tukril Bek, pendiri dinasti Seljuk, memasuki Baghdad pada tahun 447 Hijriah, atau 1055 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Buwayhi, secara efektif mengakhiri dominasi Syiah di ibu kota. Tukril Bek berusaha menampilkan dirinya sebagai pelindung khalifah Sunni, dan Al-Qaim mengukuhkannya dengan memberikan gelar kehormatan serta melegitimasi pemerintahannya. Meski begitu, hubungan antara Abbasiyah dan Seljuk tidak sepenuhnya tanpa ketegangan. Kadang-kadang, terjadi perselisihan kecil soal pengangkatan pejabat atau pengaturan kekuasaan administratif di wilayah kekuasaan mereka. Namun secara umum, Al-Qaim cerdas menjaga posisinya agar tetap menjadi figur sentral agama tanpa menantang dominasi militer Seljuk. Pada masa ini, Al-Qaim juga menghadapi pemberontakan dalam negeri. Salah satunya pemberontakan Al-Basasiri, seorang jenderal Syiah yang pada tahun 450 Hijriah, atau 1058 Masehi, berhasil merebut Baghdad dengan bantuan dari Fatimiyah di Mesir. Al-Basasiri bahkan mengusir Al-Qaim dari kota dan memaksa pengumuman nama Khalifah Fatimiyah, Al-Mustansir Billah, dalam khutbah Jumat. Selama hampir 1 tahun, Al-Qaim hidup dalam pengasingan di daerah Anbar. Namun, berkat bantuan Tukril Bek, Baghdad berhasil direbut kembali pada tahun 451 Hijriah, atau 1059 Masehi, dan Al-Qaim dipulihkan ke tahtanya. Peristiwa ini menandai betapa rentannya posisi Abbasiyah secara politik, meski tetap kuat secara simbolik. Dalam masa pemerintahannya, Al-Qaim juga terlibat dalam hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan Islam lainnya, termasuk mengukuhkan hubungan dengan dinasti-dinasti kecil di Syam, Mesopotamia, dan bahkan jauh ke Afrika Utara. Ia juga terus berupaya memperkuat peran ulama Sunni, membangun madrasah-madrasah, dan meningkatkan pengaruh mazhab Sunni dalam kehidupan keagamaan masyarakat.
Salah satu kontribusi pentingnya adalah mengukuhkan peran fuqaha atau ahli fikih dalam struktur sosial, yang kelak menjadi pondasi kuat bagi kemajuan pemikiran Islam di era sesudahnya. Pada saat menjelang akhir hidupnya, Al-Qaim mulai mengalami kelemahan fisik dan mempercayakan urusan pemerintahan kepada putranya, Abu Qasim Abdullah, yang kemudian menjadi Khalifah Al-Muqtadi. Ia wafat pada tahun 467 Hijriah atau 1075 Masehi, setelah memerintah selama sekitar 44 tahun. Pemerintahannya dikenang sebagai masa transisi penting dari dominasi Buwayhi ke era kekuasaan Seljuk, dan sebagai masa di mana kekhalifahan Abbasiyah berhasil mempertahankan perannya sebagai pemimpin keagamaan umat Islam, meski kekuasaan politik sejatinya dikuasai oleh dinasti militer di sekitarnya. Tidak ada satupun peristiwa penting dalam masa pemerintahannya yang dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan eksistensi simbolik Abbasiyah di tengah badai politik dunia Islam kala itu.